Alhamdulillahil malikil dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah pada kesempatan siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Untuk menjalankan ketakwaan ini, kita butuh akan ilmu, kita butuh untuk terus mengkaji Al-Quran, dan kita butuh untuk semakin dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hati kita itu bisa hidup, bisa tenang, bisa mendapatkan kebahagiaan di antaranya, kata para ulama, yang pertama dengan ilmu. Ada suatu nasihat saking Ibnul Qayyim, disebutkan dalam kitab Miftah dari Sa'adah, wa amma faqdul ilmi fa fihi faqdu hayatil qalbi war ruhi fala gina'anil abdi anhu tarfata ainin. Adapun jika kita luput saking ilmu, maka kehidupan pada hati dan ruh itu akan hilang. Maka sudah sepatutnya setiap orang membutuhkan ilmu. Dia butuh ilmunya ditambah terus agar hatinya bisa hidup dan dia tak bisa lepas dari ilmu tadi walaupun sekejap mata. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah juga yang dikatakan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di antara rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah, yaitu membaca Al-Quran, saling mengkaji di antara mereka. Nantinya akan turun ke tengah-tengah mereka sakinah, ketenangan. Itu pertama. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi rahmat. Itu yang kedua. Wa haffathumul malaika, dan malaikat itu akan menyebut, mereka itu akan dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, saking ilmu, kita berada dalam majelis ilmu, kita akan mendapatkan ketenangan. Kita di situ kaji hal-hal yang berkaitan dengan Allah, mengenal nama dan sifat Allah, kita kaji hukum-hukum Allah, kita kaji halal dan haram, hati kita akan tenang. Yang kedua, yaitu selain ilmu yang membuat hati kita tenang juga adalah dengan membaca Al-Quran, atau dengan kita itu mendengarkan Al-Quran. Kita kasih contoh saja pada para jin. Saya tidak beri contoh di sini pada manusia, namun pada para jin. Ketika itu mereka dapat hidayah, mendapatkan ketenangan ketika mendengar Nabi SAW itu sholat, membaca Al-Quran. Di antara mereka itu masuk Islam. Wa isarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin.
Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepada kalian, mereka itu mendengarkan Al-Quran. Kata Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, yang dimaksudkan yastami'un Al-Quran, mereka mendengarkan Al-Quran dengan fokus, konsen. Nah, berarti diantara adab kalau kita itu mendengar Al-Quran, misalnya kita putar murotal sendiri, nah itu tidak dibiarkan gitu saja, didengarkan. Kalau misalnya kita nyetel di dalam rumah, nah, Al-Qurannya itu adabnya didengarkan. Kata Ibnu Katsir, itulah adab mereka para jin. Adab ini kita tiru juga. Kenapa kita mesti dengarkan? Nah, coba lihat. Ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, tadi fokus, benar-benar konsentrasi ketika mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, ansitu, yang lain diam. Itu tuh, dengar itu Al-Quran itu. Yang lainnya tuh bilang, ini lagi dengar Al-Quran nih, kalian diam nih. Ketika pembacaan itu telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Oh, berarti apa yang dibaca oleh Nabi SAW didengarkan dengan fokus oleh para jin. Maka ketika mereka pulang ke kaumnya, mereka katakan, qalu ya qaumana, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila thariqim mustaqim. Para jin katakan, wahai kaumku, wahai kaum kami, sesungguhnya kami mendengarkan Al-Quran, kitab yang diturunkan setelah Musa. Kitab yang diturunkan setelah Musa. Para jin ini lebih kenal Nabi Musa daripada Nabi Isa, maka mereka menyebutnya dengan Nabi Musa. Ya. Karena mereka lebih kenal dengan Nabi Musa. Di antara tafsirannya seperti itu. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan apa yang di hadapannya, yahdi ilal haq. Al-Quran itu memberi petunjuk kepada kebenaran, wa ila thariqim mustaqim, dan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi Al-Quran itu membawa petunjuk, berikan kita dalalah wal bayan, memberikan kita penjelasan. Namun namanya sifatnya petunjuk tadi ada dua kemungkinan, ada yang nerima, ada yang tidak nerima, ada yang menerimanya dengan baik, ada yang tidak menerimanya. Ada yang dapat nasihat, ya, dia bisa masukkan dalam hatinya, dia amalkan. Ada yang dapat nasihat, tidak diamalkan juga. Nah, sifat jin itu ketika mendengarkan Al-Quran mereka fokus. Nah, ini diantara adab ketika kita itu mendengarkan Al-Quran. Dan dengan mendengarkan atau kita membacanya itu sendiri, para jamaah sekalian, itu mendapatkan hidayah dan mendapatkan ketenangan. Ada cerita seperti ini disebutkan oleh Al-Barra bin Azib. Ada seorang yang sedang membaca surat Al-Kahfi. Dia baca surat Al-Kahfi. Di sisinya terdapat seekor kuda yang diikat di rumah. Lantas kuda tersebut lari. Pria tersebut lantas keluar dan melihat-lihat, ternyata ia tidak melihat apapun. Kuda tadi ternyata memang pergi lari. Ketika datang pagi hari, peristiwa tadi diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau bersabda, tilkas sakinatu nazalat bil Quran. Kalau mau tenang, ketenangan itu datang dengan adanya Al-Quran. Ketenangan itu datang karena adanya Al-Quran. Tadi kita sudah dapat satu bahasan ilmu bahwa ketenangan, kita membaca ataupun mendengarkan Al-Quran juga mendapatkan ketenangan. Imam Nawawi katakan, itulah yang menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran. Membaca, ya. Kemudian Al-Quran itulah sebab turunnya rahmat dan hadirnya malaikat. Hadis itu juga mengandung pelajaran tentang keutamaan mendengarkan Al-Quran. Berarti ada keutamaan membaca, ada keutamaan kita juga mendengarkan. Namun diantara kita adab mendengarkan Al-Quran adalah fokus benar-benar ketika mendengarkan bacaan tersebut. Hal yang sama yang sebagian kita alami, yaitu ketika mendengarkan nyanyian-nyanyian atau musik. Terserah di sini mau campur sari, mau dangdut,
mau musik-musik apapun. Sebagian orang perasaan dia kalau tenang ya nyetel musik-musik semacam itu. Kata para ulama, di antaranya ini seorang ulama Syafi'iyah menukilkan dalam I'anatul Talibin, ada perkataan dari Al-Bakri Ad-Dimyati, berkata dalam I'anatul Talibin, dia katakan gini: berbeda halnya dengan suara yang dihasilkan dari alatil lahwi wa tarbi al-muharramah. Berbeda dengan suara yang dihasilkan dari alat musik dan alat pukul yang haram, seperti kalwatri, seperti water, ini nama jenis alat musik. Nyanyian seperti itu haram, yajibu kafun nafsi min sima'ihi. Kalau alat musik itu diputar, wajib menahan diri untuk tidak mendengarnya. Karena memang berbeda antara mendengarkan Al-Quran dengan mendengarkan alat-alat musik seperti tadi. Bahkan efeknya juga ada. Ini kalau yang didengar itu suara lantunan-lantunan seperti yang dinyanyikan oleh para bidu wanita, penyanyi perempuan. Ya, ini juga berbahaya bagi seorang pria. Ibnul Qayyim pernah mengatakan dalam kitab beliau Al-Kalam ala Mas'ala As-Sima. Ya, Imam Ibnul Qayyim punya kitab judulnya itu perkataan para ulama tentang masalah as-sima, pendengaran, yaitu mendengar musik tadi. Beliau katakan, jika engkau bertanya, kenapa sampai ada laki-laki yang gerakannya itu kayak perempuan? Dan kenapa kejantanan seorang pria bisa berubah menjadi lemah lembut seperti wanita? Maka tanyakanlah pada musik. Nyanyian itu mantra-mantranya zina, kata beliau, yang mengantar dan mendorong ya seseorang itu untuk berzina atau mengajak berzina. Maka ketenangan sejati, ayo kita kembalikan kepada ilmu dan Al-Quran. Kita berada dalam majelis ilmu, jadi tenang. Kita lagi mendengar ayat-ayat Allah, jadi tenang. Kita kembali gali buku-buku para ulama, walaupun dengan ilmu-ilmu yang sifatnya itu mengenal Nabi kita Muhammad SAW, juga jadi tenang. Termasuk juga mengenal hukum-hukum Allah. Dan ketenangan diraih juga dengan kita benar-benar mendengarkan Al-Quran. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah al-aliyyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalami ala nabiyyihil karim. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih.
wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.